Jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita kepingin menjadi muslim yang sesungguhnya, mukmin yang haqqo, bukan hanya musliman ya, KTP-nya muslim tapi tidak pernah melakukan kewajiban-kewajiban yang ada. Ketika kita mengucapkan syahadatain, juga kita ingin ada energi keimanan kita dalam kehidupan kita yang fana ini. Ini sangat penting. Maka ada poin-poin kaitan dengan seorang mukmin yang sejati. Mukmin yang sesungguhnya, mereka itu karakternya kayak apa? Nah, ini insya Allah tema kita pada malam hari ini, karakter muslim atau mukmin sejati. Dengan dua ayat yang ada dalam surat Al-Anfal ayat 74 dan juga surat At-Taubah ayat 20. Insya Allah itu yang kita kaji pada malam hari ini. Karakter atau sifat seorang mukmin sejati. Al-mu'min haqqo. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dalam surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ujungnya ayat ini, sebelumnya ujungnya Allah berfirman, ulaika, mereka itu adalah humul mu'minuna, orang-orang yang beriman, al-mu'minun haqqo. Sifatnya haqqo, yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Maka saya sebutkan tadi, mukmin yang sejati. Ini sangat penting, ya sekalian. Karena kehidupan ini kan sementara ya. Kalau kita nggak bisa memahami kaitan dengan keislaman kita, keimanan kita, bisa saja kita tinggalkan dunia ini tanpa ada amal-amal unggulan, tanpa ada pahala yang kita inginkan. Ini yang sangat berbahaya. Ya sekalian, ayat yang kedua, surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu. Tadi pakai wawu. Walladzina. Ini enggak ada wawunya. Alladzina amanu. Sama. Wahajaru. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. A'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ujungnya al-faizun. Faiz artinya orang yang beruntung. Orang yang mendapatkan kemenangan. Ya. Al-faizun ketika ada walladzina amanu. Ada keimanan, dia siap hijrah, wahajar, dan dia siap selalu menggunakan semua yang nikmat yang ada untuk berjuang. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, diri mereka. Bagaimana saudara kita yang ada di Gaza, ya. Muslim yang lainnya membantu, menolong. Ketemu tadi, walladzina awaw wa nasaru, orang-orang yang mengayomi saudaranya. Wa nasaru, dan mereka menolong saudaranya yang lainnya.
sama ujungnya ulaika humul mu'minuna haqqan, di sini wa ulaika humul faizun. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, maka dua ayat ini kita katakan ada 5 karakter seorang mukmin yang sejati. Pertama, ada keimanan. Ya. Kehidupan yang luar biasa saat ini, kalau kita dikasih semuanya yang ada, tapi nggak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia di sisi Allah. Maka kita ketemu ya, dalam surah An-Nur ayat 38, ayat 39 juga, orang-orang kafir itu banyak amalnya, iya. Tapi amal-amal itu kasarabim biqi'ah. Kayak apa? Fata mertana. Biqi'ah. Di sebuah lembah yang yang datar. Kita melihat ada kilatan-kilatan kayak ada air. Tapi ketika sampai di sana nggak ada apa-apanya. Padahal amal-amal itu banyak sekali. Kenapa? Sebutkan walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, a'maluhum, amal-amal mereka kasarabim biqi'ah. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan kaji satu persatu. Yang kedua, adanya kesiapan hijrah. Hijrah itu secara definisi ada yang kaitan dengan fisik, dari tempat ke tempat yang lainnya. Pindahnya seseorang dari sebuah tempat ke tempat yang lainnya itu hijrah. Ya, entah itu urbanisasi, entah itu transmigrasi. Semuanya yang pindah itu namanya hijrah. Zaman Rasulullah nanti ada sahabat-sahabatnya pada hijrah, pindah tempat dari Makkah ke Ethiopia, ke Afrika, dari Asia ke Afrika. Kemudian juga pindahnya Rasulullah dan para sahabat yang lainnya min Makkah ila Madinah. Yang ketiga, harus berjuang. Seorang mukmin yang sesungguhnya, yang haqqa, muslim yang sesungguhnya, dia harus melakukan jihad. Jihad itu perjuangan. Baik dengan fisiknya. Saat ini saudara kita yang ada di Gaza. Zaman dulu di Indonesia, zaman penjajahan. 350 tahun. Ya, melawan Belanda. Dan juga yang lainnya. Makanya kita mengutuk penjajahan. Dalam undang-undang kita, di pembukaan undang-undang kita jelas. Setiap seluruh segenap penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, makanya kaitan dengan solusi dalam umat ini harus ada perjuangan. Ya, selain yang keempat, perhatian. Seorang mukmin harus melakukan mengayomi saudaranya yang lainnya, perhatikan kondisi saudaranya yang lainnya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada persatuan di antara mereka. Karena itulah tipe orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Ya, makanya biasanya diuji. Umat ini sedang diuji. Sebenarnya kondisi Gaza saat ini atau Palestina, kalau seandainya negeri-negeri muslim yang ada di sampingnya bersatu padu, selesai. Gak perlu jauh-jauh. Kita Indonesia kan jauh. Riwayat itu jaraknya. Zaman dulu persatuan muslim atau rakyat Indonesia, Risalah Al-Jihad, Kiai Hashim Asy'ari pada saat itu menggetarkan luar biasa. Dan sekalian, yang kelima, karakter yang kelima adalah Nasaru
menolong saudaranya, tidak membiarkan. Dan itu juga kalau kita membaca sejarah, kenapa sebab peperangan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya menolong umat Islam yang lainnya. Jamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah 5 karakter yang harus dimiliki seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Muslim, mukmin harus melakukan ini. Intinya kalau kita ringkas, keimanan dan ketakwaan. Yang 4 ini adalah ketakwaan. Orang yang sanggup melakukan hijrah, itu orang bertakwa. Orang yang melakukan al-jihad fi sabilillah, orang yang bertakwa. Orang yang ukhuwah Islamiyah yang luar biasa, menolong saudaranya yang lainnya, itu juga tipe-tipe ukhuwah Islamiyah adalah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekalian, kaitan dengan iman. Definisi iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, iman itu meskipun ada salah satu ulama yaitu Al-Imam Abu Hanifah, enggak sama dengan imam-imam yang lainnya. Al-iman itu secara bahasa tasdik, membenarkan. Orang yang beriman itu orang percaya. Yakin, percaya, membenarkan sesuatu yang dilihat. Zaman Al-Isra wal Mi'raj, orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu enggak percaya. Enggak mungkin Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah semalaman, kemudian dia bolak-balik dari Makkah kemudian ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa kemudian naik ke atas. Itu luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang juga ada yang ngomong begitu ya. Katanya ada Habib yang sehari semalam dia 70 kali Isra wal Mi'raj. Nah, ini manusia lebih melebihi Rasulullah kalau gitu. Masa 70 kali? Enggak ada yang bisa melakukan Al-Isra wal Mi'raj. Ya, itu beda. Kadang-kadang saat ini rame ya, kaitan dengan nasab ya. Ya kita enggak tahu. Yang jelas kalau kita ngaku-ngaku nasab kita pada orang lain itu enggak boleh. Sampai orang yang melakukan adopsi ya, ngambil anak orang lain kemudian kita binkan kepada kita, enggak boleh, haram. Ada anak nih kecil atau bayi kita ambil, kita rawat, bapaknya masih ada, namanya juga masih ada, tapi kita masukkan kakak kita masuk, namanya mungkin Ahmad bin kita, haram kalau kita tahu. Ya. Zaman dulu juga pernah ada, zaman Rasulullah, bahkan terjadi pada Rasulullah. Zaid ibnu Harithah itu budak awalnya, kemudian dia merdekakan, dikasih kepada Ummul Mukminin Khadijah, kemudian dikasih pada Rasulullah. Kemudian dirawat Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, ini hada Zaid ibnu Muhammad. Langsung turun surat Al-Ahzab ayat 5. Bapak lihat nanti apa itu ceritanya, kaitan adopsi. Tapi binnya dimasukkan kepada orang lain. Itu enggak boleh. Ada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga imam yang lainnya. Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam ila kafara. Orang dikatakan kafir meskipun ada beda makna, kafir nikmat dan kafir akidah. Seorang laki-laki yang dia tahu ya, dia mengaku bapaknya orang lain, dia tahu dia bukan bapaknya, itu dikatakan illa kafara. Rawahu Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan ini juga dikaji dalam ayat tadi, surat Al-Ahzab tadi kaitan dengan adopsi itu. Tasdik juga sekalian. Kemudian
Semua ulama-ulama kita di sini ada fadzahaba al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad, wal Auza'i, wa Ishaq ibn Rahuyah, wa sairu ahli hadis, semua ahli hadis, wa ahli Madinah, ulama-ulama Madinah, wa ahli Dhahir, ulama-ulama yang ahli Dhahir, wa jama'atun minal mutakallimin, hatta orang-orang yang mutakallimin, ila annahu mengatakan sepakat tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah tasdik ketika kita membenarkan dengan hati kita. Allah adalah Tuhan, Rabb. Ya kan? Kita yakini. Kita ucapkan Allahu Rabbi. Iqrarun bil lisan. Iman itu diikrarkan dengan lisannya. Saya beriman. Ya. Tapi wa amalun, iman itu juga perbuatan yang dilakukan dengan amal-amal yang ada. Iqrarun. Wa amalun bil arkan. Arkan itu ada semuanya organ kita. Artinya apa? Iman itu dua-duanya digabungkan. Keyakinan yang ada dalam jiwa kita, hati kita, dan juga semua amal-amal yang ada. Jangan sampai ada orang yang ngaku mukmin tapi nggak pernah melakukan amal-amal, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Yang penting beriman. Ada memang sebagian tapi itu batil. Al-Karamiyah mengatakan iman itu cukup dengan lisannya. Kalau begitu al-munafikun zaman Rasulullah masuk beriman dong. Mereka ngaku, saya muslim. Tapi jiwanya mengingkari risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu al-munafikun pada saat itu al-aqidah. Kalau saat ini kan beda. Al-munafik saat ini adalah munafik kaitan dengan amali. Makanya Rasulullah bersabda kan gitu, orang yang bicara tapi dusta, munafik ya, tapi amali. Berjanji tapi mengingkari. Ketika dipercaya, kemudian juga ya ingkar juga, tidak melakukan itu semuanya. Jadi sekalian, hanya saja Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan al-iman itu tasdik bil janan wa iqraran bil lisan, tapi tanpa amal. Dijawab mungkin Allah Subhanahu wa taala, maka persis kalau kita sholat Pak Bu. Ketika kita bertakbir, ya kan?